Inilah tema yang akan saya bahas pada siang hari ini, yaitu Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan. Kita mulai satu ayat yang cukup terkenal, perkataan daripada Allah itu sendiri kepada seorang wanita yang bernama Maria. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebagai gambaran singkat, ini peristiwa ketika malaikat datang membawa sebuah kabar bahwa Maria mengandung, dan yang dikandung bukan cuma anak biasa. Dia adalah raja, bahkan di atas segala raja. Dan bukan cuma statusnya sebagai raja yang akan dilahirkan, tapi juga peristiwa kelahirannya itu mustahil kalau orang bilang. Tapi ada satu ayat yang menekankan betapa besarnya Allah kita. Orang Israel menyebut dengan istilah Gadol Ha Elohim. God it's great. Allah maha besar. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Saudara bisa lihat yang ada di sebelah kanan saya. Saya rindu setiap jemaat Tuhan sama-sama kita baca 1, 2. Ya, inilah firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya betul saudara bahwa tidak sedikit dari kita menjadi Kristen itu sudah berbicara bukan cuma belasan, tapi juga sudah puluhan tahun. Yang jadi persoalan adalah seberapa sungguh-sungguh kita percaya akan pernyataan ini. Semua kita orang gereja bisa bilang Allah maha besar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi sebenarnya pertanyaan sesungguhnya adalah apakah benar-benar pernyataan ini tergenapi dalam kehidupan kita? Karena faktanya ada banyak orang bergereja tapi mereka jauh daripada mujizat. Mereka beribadah, bahkan tidak sedikit mereka melayani. Tapi untuk melihat kenyataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah sangat sukar terjadi dalam kehidupannya. Ini kan dilematis. 2021 bukan tahun yang mudah saudara. Ini tahun pergoncangan. Ini akan naik atau ini akan turun. Kalau orang saham itu bilang bisa bullish, bisa bearish. Kalau kita nggak punya satu kepastian, kalau kita nggak punya satu pengharapan yang teguh dan kuat, kita bisa hilang arah saudara. Tapi buat kita orang-orang yang percaya teguh di dalam Tuhan, ada kepastian di tengah ketidakpastian. Kenapa? Karena Allah maha besar dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya tema ini, saya mau ini yang juga tergenapi dalam hidup saya dan hidup saudara di 2021 ini. Ketika Tuhan datang dalam bentuk perwujudan malaikat kepada Maria, malaikat berkata bahwa engkau akan mengandung seorang putra. Dan putramu akan menjadi seorang raja. Pernyataan ini saja sebenarnya sudah mustahil. Maria pada waktu itu berpikir, siapa saya? Saya bukan orang yang tinggal di istana. Memang kalau saudara bicara secara keturunan, Maria memang pada akhirnya adalah keturunan Daud. Tapi dia bukan orang yang mendapat warisan untuk mengambil tahta kerajaan yang ada pada waktu itu. Dia hanya orang biasa. Jadi ketika malaikat berkata engkau akan mengandung seorang anak dan dia akan menjadi raja, itu sudah mustahil yang pertama. Mustahil yang kedua, malaikat bilang engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Malaikat gak bilang engkau akan hamil karena pernikahanmu. Jadi Maria sudah mengandung bahkan sebelum mereka resmi sebagai suami istri. Pada waktu itu status mereka sebagai tunangan. Maria bertunangan dengan Yusuf si tukang kayu. Bukan si anak raja, si tukang kayu. Nah malaikat bilang yang pertama anakmu akan menjadi raja. Dan yang kedua engkau akan mengandung bahkan sebelum engkau menikah. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Kabar yang didengar oleh Maria itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Kalau satu kali jemaat Tuhan punya berkat datang ke tanah perjanjian. Salah satu tempat wajib yang kita datang itu daerah Nazaret. Dan ada satu gereja namanya gereja kabar baik atau orang Katolik menyebutnya gereja Bunda Maria. Karena di gereja itu dikhususkan kebanyakan ornamen itu menggambarkan Bunda Maria. Itu lukisan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Ada di situ Bunda Maria pakai baju kebaya. Tapi nanti ada yang paling megah kalau di lantai 2 itu ada Bunda Maria itu dalam kesenian ukiran Jepang ya. Katanya itu bagian piece per piece-nya itu dari emas. Itu bagus sekali. Nah yang menarik adalah di bagian bawah gereja. Jadi ada satu ruangan seperti ruangan dari zaman 2000 tahun yang lalu. Nah itu dipercaya adalah tempat di mana Maria pernah tinggal. Dan di tempat itulah Maria mendengar berita tentang kehamilannya.
Jadi malaikat datang, posisinya di mana? Di dapur. Jadi I don't know apa yang dilakukan oleh Maria pada waktu itu. Malaikat datang dan berkata, engkau akan mengandung. Nah ini kan jadi persoalan. Karena gereja tempat kita datang itu namanya gereja kabar baik. Tapi kenyataannya saya mau tanya, waktu malaikat datang membawa kabar itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau orang mendengar kabar mengandung setelah menikah, itu kabar baik. Tapi sebelum menikah, itu persoalan ya kan. Kalau saudara punya putri, umur 24 tahun belum menikah, terus tiba-tiba pagi-pagi dia bilang gini, Shalom, aduh aku senang sekali, aku hamil. Saya mau tanya, reaksi saudara sebagai orang tua gimana? Ih puji Tuhan, mama juga gitu. Nah itu persoalan. Tapi betul, ketika malaikat membawa sebuah kabar, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi ada penekanan. Karena mungkin malaikat tahu apa yang ada di pikiran Maria. Karena hamil pada zaman itu di luar nikah, itu persoalan. Karena hukum yang berlaku, mereka yang kedapatan berzina akan dilempari dengan batu sampai mati. Makanya malaikat langsung mengatakan kalimat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudara, dunia terus mencari kelemahan Alkitab. Dunia sampai hari ini, sejak awal Alkitab tercipta sampai dengan hari ini, dunia terus mencari celah. Karena mereka nggak percaya Alkitab itu real. Makanya sebagian orang-orang yang memiliki status sebagai ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka berkata bahwa Alkitab itu dongeng. Alkitab adalah sebuah buku yang dikarang manusia untuk menciptakan imajinasi. Why? Karena isinya di luar nalar dan logika. Alkitab bertentangan dengan hukum fisika dan matematika. Makanya kalau saudara banyak nonton film Hollywood yang mau menceritakan kisah Moses atau Musa, yang terakhir muncul, saudara bisa lihat filmnya, itu namanya Exodus. Exodus diperankan oleh seorang aktor Hollywood namanya Christian Bale. Itu dulu main Batman itu. Terus dibikin kisah terbaru. Tapi kalau saudara lihat, Hollywood coba menampilkan peristiwa 10 tulah sampai dengan mereka menyeberang memasuki tanah perjanjian dengan logika. Karena nggak make sense. Bagaimana 10 tulah bisa terjadi, bagaimana laut terbelah. Disinilah orang mengatakan Alkitab adalah buku dongeng, Alkitab adalah buku imajinasi. Itu baru perjanjian lama, belum perjanjian baru. Apa yang Yesus buat itu semua di luar dari nalar, logika, dan akal budi manusia. How come? Bagaimana orang berjalan di atas air? Alkitab berkata Yesus meredakan badai. Saya pernah ketemu sama pawang hujan, udah pernah saya ketemu di lapangan Monas. Ya, saudara kalau lihat festival, apalagi festival yang terbuka, itu pasti ada pawang hujannya itu. Kan jadi kita ngobrol, saya tanya sama dia, jadi dia pakai ilmu yang begini-begini. Wow, dia narik awan katanya, saya kan nggak pernah lihat, jadi kita kampungan, kita ngeliatin, oh gitu. Ntar ada sesajennya, ntar saya perhatiin deh, dia narik awan begini. Saya tanya dong, Pak, apakah dengan seperti ini Bapak bisa menjamin berapa persen? Dia gak bisa jamin sampai 100%. Saya usahakan. Selalu dia bilang seperti itu, saya usahakan. Tapi Alkitab berkata ketika Yesus lihat badai dan Yesus hanya berkata satu kata, Yesus gak begini-begini. Alkitab katakan, Yesus hanya berkata diam, tenanglah, dan seketika itu juga badai berhenti. Maka orang-orang yang berpikir dengan logika berkata, it's impossible, gak mungkin. Alkitab berkata satu kali Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat. Alkitab berkata Yesus merubah air biasa menjadi air anggur. Mereka berpikir bagaimana? Bahkan secara kimia saja itu sudah melanggar hukum. Tapi itulah Allah kita. Manusia coba memahami Tuhan hanya sebatas pengertian nalar kita. Makanya ada satu pertanyaan paradoks. Kalau saudara suka dengar, mereka suka bilang begini. Ini biasanya pertanyaan orang-orang ateis. Mereka yang gak percaya Tuhan, coba mencari cheating question gitu. Dari kelemahan-kelemahan yang gak bisa dijawab manusia. Mereka bilang begini. Saya senang nih, gambarnya pas banget. Boleh sama rekan-rekan multimedia ditampilkan di sebelah kanan saya. Gambar untuk nothing is impossible. Nah kalau saudara lihat di sebelah kanan saya, ini gambarnya ada batu besar. Dan ada seorang manusia yang mengangkat. Itu gambaran dari hal ketidakmustahil, dari ketidakmungkinan. Pertanyaan paradoksnya mereka bilang begini. Saudara dengar baik ya. Ini butuh konsentrasi. Mereka bilang begini. Kalau Tuhan itu maha kuasa, mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sampai-sampai Tuhan sendiri tidak dapat mengangkatnya?
Saya ulang sekali lagi, ini pertanyaan paradoks. Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak dapat mengangkatnya? Ini kan pertanyaan yang menyerang balik. Kalau Tuhan maha kuasa, harusnya kemahakuasaan Allah sanggup menciptakan apapun. Nah pertanyaannya, bisa nggak dia bikin batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Di sini terjadi paradoks. Artinya kalau Tuhan bisa menciptakan, tetapi Tuhan sendiri tidak sanggup mengangkatnya, artinya tidak maha kuasa. Ini kan pikiran-pikiran yang coba mencari kelemahan-kelemahan. Loh, Allah itu nggak bisa dipikir dengan cara manusia berpikir, saudara. Alkitab hanya bisa diselami melalui iman, kepercayaan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Makanya nggak heran ada banyak orang Kristen, mereka gereja. Mereka dengar firman, mereka perjamuan, mereka terima minyak urapan. Tapi mereka selalu berkata, masa sih Tuhan sanggup mengubah saya, pendeta? Masakan Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit saya? Masakan Tuhan masih sanggup memulihkan keadaan keluarga saya? Tapi pendeta, keadaannya semakin buruk. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Disinilah engkau harus tetap percaya. Nothing is impossible with God. Why? Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, memang Alkitab dalam kisah-kisahnya itu tidak selalu seperti yang kita bisa mengerti dengan nalar. Saya ambil contoh beberapa hal. Kalau saudara lihat perhitungan Alkitab itu berbeda dengan perhitungan matematika. Yesus pernah tanya, menurut kamu persembahan siapa yang paling berkenan? Persembahan orang kaya ini, persembahan yang memberikan banyak ini, atau persembahan wanita janda yang hanya memberikan 2 peser? Yesus berkata, yang berkenan dan besar di hadapan Tuhan bukan yang paling banyak, bukan yang kaya ini, tapi 2 peser yang diberikan oleh seorang janda. Itu yang pertama. Alkitab pernah bercerita dalam Matius pasal 20, ada orang yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ada yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Ada yang bekerja dari jam 12 sampai jam 6 sore. Ada yang jam 3 sampai jam 6 sore. Yang lucunya Yesus katakan ada yang bekerja hanya dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Tapi Yesus katakan mereka yang bekerja 8 jam, mereka yang bekerja 6 jam, mereka yang bekerja 3 jam, atau yang mereka bekerja hanya 1 jam, upahnya tetap sama, 1 dinar. Disinilah orang berkata, bagaimana cara Alkitab menghitung? Alkitab pernah cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara baca, biasanya kita suka bilang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak sampai sana. 5.000 itu hanya laki-laki. Alkitab belum menghitung jumlah wanita dan anak-anak. Taruhlah kita taruh jumlah yang sama. Ada 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, dan 5.000 anak-anak. Minimal ada 15.000 orang. Dan Yesus hanya memberi makan mereka dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Itu mustahil, saudara. Alkitab akan bercerita ketika Yesus memberi makan juga 4.000 orang. Jadi peristiwa Yesus memberi makan itu ada 2 kali. Yang pertama kepada 5.000 laki-laki, dan yang kedua 4.000 laki-laki. Apa modalnya? Hanya dengan 7 bakul roti. Coba saudara lihat Alkitab saudara. Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saya mau saudara memiliki pengertian yang kuat dulu. Why nothing is impossible with God? Kenapa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan? Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan Alkitab saudara. Kalau saudara bisa lihat, inilah yang akan saya jelaskan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Perhatikan. Murid-murid menjawab, bagaimana memberikan orang banyak ini makan di tempat yang sunyi ini? Yesus bertanya kepada mereka, kamu punya aplikasi GoFood enggak? Atau kamu punya aplikasi? No, Yesus enggak tanya aplikasi GoFood. Yesus nggak tanya restoran paling dekat di tempat ini apa. Alkitab katakan Yesus hanya bertanya satu hal yang paling sederhana. Apa yang ada padamu, atau berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7
7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu mengambil ketujuh roti itu, membagikannya dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Perhatikan ayat yang berikutnya. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara perhatikan baik. Waktu Yesus lihat ada persoalan di mana orang belum makan, Yesus nggak cari solusi yang paling jauh. Yesus nggak tanya di mana restoran paling dekat. Yesus nggak tanya kamu punya nggak voucher OVO gitu, atau kamu punya nggak Grab atau Gojek. No, Yesus cuma tanya apa yang ada padamu. Nah, ini yang berbicara kelemahan. Ini bicara yang namanya keadaan dan kondisi. Ada banyak orang berpikir untuk melihat mujizat Tuhan kita butuh amunisi yang besar, kita punya modal yang besar. No, Alkitab selalu ajar Yesus atau Tuhan Allah bekerja dari hal yang paling sederhana. Waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan gak tanya sama Musa, engkau punya duit berapa banyak. Tuhan gak tanya hartamu sebesar apa. Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu, dan Musa cuma katakan, aku cuma punya tongkat. Tapi kalau saudara baca, sepanjang perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak mujizat terjadi hanya melalui tongkat daripada Musa. Kenapa? Karena Allah bisa pakai apapun, siapapun, seperti apapun kondisi, keadaan, dan situasi, Tuhan sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi mungkin. Apa pentingnya khotbah ini di tengah siang ini, saudara? Jawabannya sederhana. Karena ada banyak kita mengalami keraguan. Pak, mungkin gak ya saya berhasil di tahun ini? Pak, mungkin gak ya saya lihat kesembuhan terjadi atas sakit penyakit saya? Pak, bisa gak ya rumah tangga saya itu terjadi pemulihan di dalamnya? Jawaban saya sangat sederhana, sangat bisa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang membuat perkara Tuhan tidak terjadi bagi kita? Karena kita sendiri yang mengalami keraguan. Alkitab bilang, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Ada banyak kita kalau minta, antara mulut sama hati itu seringkali nggak sinkron. Jadi kalau kita mulut doa, oh pokoknya mantap kita doa. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengubahkan suamiku Tuhan, dari yang kasar menjadi lemah lembut dalam nama Yesus. Mulut. Tapi hati kita mulai bilang gini, kayaknya susah, kayaknya agak mustahil. Ada banyak orang bilang, aku mah diberkati. Pokoknya kalau nyanyi itu aku diberkati, aku dilimpah. Oh, kalau dia nyanyi itu pokoknya mantap. Tapi cuma di mulut. Hatinya bilang, masa sih, kayaknya nggak mungkin. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Andai saja engkau tetap teguh, yakin dan percaya, apa yang mustahil bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, amin. Karena Tuhan itu sanggup mengubah apa yang tidak sanggup diubah oleh manusia. Bayangkan betapa berharganya kita. Sampai satu kali Yesus pernah bercerita tentang kisah di mana seorang gembala meninggalkan 99 ekor domba demi satu domba. Coba lihat Alkitab saudara. Matius pasal 18. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan Alkitab saudara. Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab katakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang terakhir, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pak, Bu, saya mau bilang, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharga. Dan apa bukti engkau berharga? Ada mujizat, ada kuasa, ada hal-hal yang ajaib akan menyertai hidup saya dan hidup saudara. Lemahnya kita untuk melihat mujizat Tuhan, kita selalu merasa gini, saya pantas gak sih pendeta? Saya layak gak sih pendeta? Saya ini bisa gak sih terima? Makanya waktu gembala jemaat membuat visi misi atau target di 2021. Kan target kita di 2021 temanya itu berkenan membawa mujizat.
Ada beberapa jemaat bilang begini, pendeta, kalau saya mungkin gak ya dapat perkenanan? Karena paradigma kita, pola pikir kita berpikir gini, yang dapat perkenanan tuh biasanya cuma hamba-hamba Tuhan, cuma pelayan-pelayan Tuhan, cuma mereka mungkin yang sekolah teologi, cuma mereka yang benar-benar bisa berdoa berjam-jam, mereka melakukan puasa. Salah betul. Yesus katakan, aku bahkan meninggalkan yang 99 demi mencari satu yang hilang. Siapa yang hilang? Saya yang hilang. Setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini, kita yang hilang. Artinya kita berhak, kita punya bagian, ada privilege untuk melihat hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa kuncinya? Percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Tuhan itu tidak seperti manusia. Manusia menghargai kita berdasarkan status, berdasarkan tingkat kekayaan, berdasarkan tingkat pendidikan. Kita dihargai manusia berdasarkan nama besar yang kita miliki. Di kampus, di kantor, ini saya ngomong jujur ya. Lebih mudah mereka yang dianggap gaul untuk berteman dibanding mereka yang dianggap kurang gaul. Pokoknya kalau mereka itu cantik, ganteng, kayaknya lebih mudah dihargai. Lebih mudah diterima dalam sebuah komunitas dibanding yang mungkin gak masuk standar. Gak usah bicara kampus kantor lah. Di gereja, ini saya ngomong jujur lah. Di GBI HMJ, mana lebih berpengaruh, nama Tambayong atau nama Janto? Nggak jujur-jujur aja. Kalau misalkan sesi jam 1 siang, pendetanya Yebi Janto, gitu. Itu pasti berbeda. Kalau misalkan saya pendeta nih, baru masuk ke GBHMJ, itu siapa sih pendetanya? Coba lihat di jadwal, Yebi siapa sih? Yebi Janto, oh jangan-jangan keluarga. Padahal mungkin Janto saya dari mana ya. Tapi karena ada kesamaan dengan nama orang yang penting, itu cara orang memandang, melihat, dan merespon itu beda-beda. Dibanding ketika orang lihat, itu katanya ada pendeta baru ya di HNZ. Siapa namanya? Yebi siapa sih? Teman-teman coba lihat di jadwal. Yebi Tambayong. Ini gue dengar-dengar katanya bermasalah nih orang. Ini nama Tambayong ini kayaknya nggak beres ini. Bener. Kita itu dihargai berdasarkan apa yang kita miliki. Kan katanya pemerintah nanti pertengahan tahun itu sudah boleh dibuka pameran-pameran otomotif. Kan udah dari kemarin kan nggak ada tuh pameran otomotif. Nah pertengahan tahun ini akan ada pameran otomotif. Itu juga mendukung program pemerintah melalui pajak 0% PNPBEH itulah pokoknya. Saudara lihat deh, di pameran mobil atau otomotif, salesnya itu penampilannya menentukan. Pokoknya makin cantik, seksi, itu berkerumun. Walaupun mobilnya jelek deh, pokoknya berkerumun aja. Biar yang dijual beca rame. Tapi sebaliknya, tampilannya kurang menarik, kurang seksi, biasa aja. Jangankan salesnya, customernya juga gitu. Yang ditawari, ya kan? Kalau wajah-wajah seperti Ko Jeffrey, ya kan? Pastor Jeffrey Janto, Cendani Pratama, ya kan? Itu kalau datang ke pameran pasti ditawari mobil. Dan mobilnya pasti yang di atas 500-an. Nah itu kalau mereka. Kalau Pak Helmi, kalau gembala kita itu pasti mobil di atas 1 M-an. Kalau Pak Richard LCGC lah ya. Yang mobil ya. Ya mobil LCGC Pak, LCGC. Ya itu. Kalau saya lebih parah lagi, ya kan? Paling yang ditawarin helm, itu juga helm-helm stok. Karena memang tampilan tuh menentukan. Bener, saudara dikasih tahu nggak percaya. Saya pertama kali khotbah, saya itu kan khotbah di salah satu tempat, itu waktu saya umur 24 tahun. Saya ingat betul. Muka saya itu kan masih tirus nggak sehat gitu. Namanya kita tinggal di kosan. Dan saya kan statusnya penginjil. Jadi ya kemana-mana kita berangkat. Baju saya juga nggak. Saya ingat betul pertama kali saya khotbah tuh kan harus pakai jas kayak begini. Oh kalau ini udah jas bagus lah ya kan, ini GBHMJ lah ini jas. Saya pertama kali khotbah itu saya di salah satu gereja itu. Saya ingat betul itu saya pakai jas yang murah. Andre Lauren.
Iya, itu biasanya tuh dipakai jas-jas buat orang kematian, nah itu. Udah gitu jerawatan saya kan banyak sekali karena masih 24 tahun. Dan jerawat saya tuh seri kepahlawanan. Gugur 1 tumbuh 1000 maksudnya. Jadi banyak sekali jerawat saya. Saya ingat betul waktu pertama saya khotbah itu di Cempaka Mas. Waktu saya turun khotbah, saya ngerasa kayaknya udah mantap lah ya kan. Semangat saya udah berapi-api, firman Tuhan secara teologis sudah matang. Pas turun, tahu nggak komentar jemaat? Biasanya jemaat akan bilang gini, Pak, puji Tuhan saya terberkati Pak. Aduh Pak, firmannya menguatkan. Pak, terima kasih, saya benar-benar tergugah oleh firmannya. Pertama kali saya khotbah di salah satu gereja, turun, apa yang mereka bilang? Pak, jerawatnya tolong diperbaiki. Coba, gimana coba? Mental saya hancur. Dan cara orang merespon saya, mereka lihat masih muda, tampang juga nggak ada pendeta. Cara mereka merespon juga beda. Kenapa? Sederhana, karena cara dunia melihat berbeda dengan cara Tuhan melihat. Nah, saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan. Ada banyak kita bilang begini, mungkin gak pendeta? Saya lihat mujizat, sangat-sangat mungkin. Karena Tuhan tidak lihat dari status saudara. Tuhan gak lihat dari persembahan. Ada gak mujizat terjadi karena persembahan? Tuhan bertanya, engkau mau sembuh? Persembahan per tahun berapa? Perpuluhan tercatat semua? Belum, aduh diselesain dulu deh perpuluhan, minta tanda tangan pernyataan dari gereja. Nanti tolong fotokopi 3 ya, 1 kasih malaikat, 1 kasih saya, 1 coba kamu tunjukin kemana. No, buat Tuhan mujizat hal-hal yang besar bisa tergenapi ketika kita bisa hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya ketika pesan Maria mengandung dan kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa kata Maria? Lihat Alkitab saudara, perhatikan. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Ini pernyataan jelas. Kenapa Maria melihat mujizat dalam kehidupannya. Kenapa nothing it's impossible with God tergenapi dalam hidupnya. Maria berkata, Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika Maria tunduk, ketika Maria taat, ketika Maria percaya dengan apa yang diperintahkan Tuhan, hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Saya rindu setiap jemaat Tuhan di minggu pertama Maret ini, sama-sama kita tunduk dan taat. Kalau Tuhan bilang, ayo sebagai pebisnis jujur, Pak belajar jujur lah Pak. Ketika Tuhan ajarkan ayo mengampuni, seberat dan sepahit apapun kejadian yang pernah terjadi, hari ini sama-sama kita dengan tunduk dan taat kita mulai mengampuni. Ketika Tuhan berkata ayo saling mengasihi, ayo kamu berubah, ayo kamu bertobat, apapun perintah yang Tuhan berikan kepada setiap engkau, ketika kita tunduk dan taat, disitulah nothing it's impossible with God tergenapi dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan menciptakan mukjizat itu seperti ini. Yang susah buat Tuhan itu bukan menciptakan mukjizat. Ada gak yang susah buat Tuhan? Gak ada. Apa yang susah buat Tuhan? Ngedidik kita, itu yang paling susah. Tapi ketika kita mau tunduk dan taat, seperti Maria, hal-hal yang ajaib akan dinyatakan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami sudah dengar pada siang hari ini. Hamba akan menyampaikan pada sesi yang berikutnya, maka biarlah firman yang hamba sudah persiapkan benar-benar menjadi rema yang mengubah hati dan pikiran kami. Kami selalu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang harus bukan cuma kami nyatakan, tapi juga tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kami. Dunia memiliki pola pikir yang berbeda tentang Alkitab. Tapi kami mempelajari Alkitab, mempercayainya. Bukan karena masuk akal kami, tapi kami imani. Karena kami memang punya Tuhan yang besar. Engkau tidak dapat diukur dari ukuran kami manusia. Engkau dapat diukur melalui iman kepercayaan kami. Karena itu Yesus pernah berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung akan dipindahkan. Artinya kemustahilan akan diganti oleh kepastian ketika kami berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kami belajar seperti Maria untuk hidup dalam ketaatan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dan biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Bersama jemaat Tuhan yang terkasih kita katakan amin.